pertama, Ibu Desi Sasniwati untuk memaparkan materi yang bertajuk meningkatkan pemahaman perawat tentang legal etik dalam memberikan asuhan keperawatan. Silakan Ibu Desi, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Desi, izinkan pada pagi hari ini menjelang siang ya, memaparkan sedikit materi tentang peningkatan pemahaman perawat tentang legal etik dalam memberikan asuhan keperawatan. Oke. Seperti yang kita ketahui sebenarnya, secara tidak langsung legal etik sendiri sudah kita jalankan ya. Pada saat teman-teman itu datang ke rumah sakit, pada saat teman datang ke rumah sakit dengan menggunakan uniform, dengan menggunakan atribut-atribut yang ada atau merupakan ketentuan dari rumah sakit, teman-teman sudah melakukan suatu kegiatan, suatu tindakan legal, di mana hal itu adalah menjadi keharusan yang harus teman-teman gunakan pada saat teman-teman nantinya akan berinteraksi, akan memberikan asuhan keperawatan kepada pasien. Ya. Kemudian legal etik sendiri merupakan suatu aturan dalam memberikan asuhan keperawatan sesuai dengan lingkup kewenangan dan tanggung jawab pada berbagai tatanan pelayanan yang diatur dalam undang-undang. Nah, pada saat teman-teman melaksanakan tindakan keperawatan di lapangan, pada saat teman-teman melakukan tindakan keperawatan ke pasien ataupun ke masyarakat, teman-teman mempunyai wewenang, teman-teman mempunyai tanggung jawab. Setiap perawat, setiap kita mempunyai wewenang dan tanggung jawab berbeda. Kita tahu ya, setiap kita tuh mempunyai klasifikasi masing-masing seperti PK1, PK2, PK3. Nah, setiap kita mempunyai tanggung jawab, setiap PK-nya itu berbeda. PK1 dengan PK2, PK3, PK1 tidak bisa nanti bertanggung jawab lagi terhadap PK2, tapi PK2 bisa megang PK3 begitu selanjutnya. Nah, kemudian perawat, next slide. Nah, perawat, kalau dulu kita ketika masih masuk di dunia pendidikan disebutnya calon perawat. Nah, ketika kita lulus disebutnya perawat, ya, karena kita sudah melalui sumpah, melalui proses pembelajaran. Perawat adalah seorang yang telah lulus dari perguruan tinggi, baik dalam maupun luar negeri, dan diakui oleh pemerintah. Teman-teman bisa lihat di situ di Undang-Undang 38, Undang-Undang Keperawatan, Undang-Undang 38 tahun 2014. Nah, kemudian tindakan kita adalah tindakan perawat profesional. Perawat adalah suatu keahlian profesional karena kita lulus dari perguruan tinggi. Jadi setiap yang lulus melalui perguruan tinggi merupakan suatu profesi profesional. Jadi setiap tindakan kita mempunyai tanggung jawab dan kita punya wewenang secara wewenang keperawatan. Kita melakukan tindakan mandiri perawatan dan tindakan kolaborasi, ya. Kolaborasi pada siapa? Pada nakes yang lain, pada dokter, pada apoteker, pada farmasi, dan banyak bidang kesehatan, tenaga kesehatan lain yang akan terus bersampingan dengan kita. Next slide. Nah, kemudian apa aja wewenang keperawatan? Yang menjadi wewenang perawatan adalah kita memberikan asuhan keperawatan kepada pasien. Asuhan keperawatan itu dimulai dari pengkajian, diagnosa keperawatan, intervensi, implementasi, sampai dengan evaluasi. Pada saat kita memulai tindakan keperawatan mulai dari pengkajian sampai dengan intervensi, pada saat itulah teman-teman mempunyai kewenangan dan tanggung jawab. Jika terjadi sesuatu terhadap pengkajian yang teman-teman lakukan, pada saat itulah akan terjadinya gugatan hukum dan sebagainya, bisa dimulai dari saat pengkajian sampai dengan evaluasi. Sehingga itu yang diperlukan pada saat kita di keperawatan adalah kerja tim, ya. Jadi handover-nya bagaimana, pengkajian pada saat teman-teman yang awal, dinas sebelumnya seperti apa, dan kemudian pada dinas selanjutnya seperti apa, kondisi sebelumnya seperti apa, apakah diagnosa yang sudah dibuat pada shift sebelumnya sudah tercapai belum, sesuai dengan intervensi yang kita lakukan, sampai dengan evaluasi. Kalau belum sampai dengan evaluasi, pada shift selanjutnya akan melakukan tindakan evaluasi tersebut, ya.
Kemudian next slide. Nah, saya tidak banyak banyak berbicara tentang prinsip etik. Prinsip etik ini adalah mutlak harus dimiliki oleh kita semua. Mulai dari kita sebagai calon perawat sampai teman-teman sudah menjadi perawat, ini yang kita bawa. Ketika teman-teman adalah calon perawat, teman-teman masuk ke ranah praktek sebagai mengimplementasikan ilmu ketika ada di kampus, mulai implementasikan ke lahan praktek, ini yang dibawa pertama kali ya. Walaupun kita nggak boleh nggak boleh ambil darah, nggak boleh pasang infus gitu. Tapi ini dipakai pertama kali ya pada saat kita ke pasien. Nah, ketika sudah disebut namanya perawat, prinsip etik ini pun yang harus tetap kita bawa sampai saat ini kita sampai saat kita berinteraksi dengan pasien maupun dengan masyarakat pada saat memberikan asuhan keperawatan. Nah, legalitas perawat. Dulu kita ada yang namanya SIP ya. Kemudian pada tahun 2012 itu kemudian dialihkan menjadi STR ya. SIP sendiri setiap perawat yang sudah lulus atau yang sudah mendapat ijazah ketika akan praktek keperawatan, mereka akan mendapat SIP. Nah, SIP tersebut yang menjadi legalitas kita bisa melakukan asuhan keperawatan, bisa melakukan praktek keperawatan. Nah, kemudian pada tahun 2012 mulai bergeser menjadi namanya STR, ya, STR. Tapi ada penambahan. Calon perawat yang sudah lulus akhirnya menjadi perawat, kemudian untuk mendapatkan STR harus melalui namanya uji kompetensi. Ya. Ada teman-teman yang akan melakukan uji kompetensi, setelah dapat uji kompetensi, teman-teman baru bisa mengurus STR melalui OP, kemudian masuk ke KTKI. Nah, kemudian legalitas selanjutnya adalah legalitas keahlian berkelanjutan ditujukan pada teman-teman di area khusus seperti ICU, UGD, atau area cath lab, atau teman-teman yang bekerja di NICU, mereka harus mempunyai sertifikat keahlian untuk menyatakan kalau memang mereka mempunyai keahlian tersendiri berbeda dengan teman-teman yang hanya punya STR atau SIPP saja. Nah, kemudian ketika teman-teman masuk di lahan praktek, apa yang diperlukan? Yang perlu adalah menurut PMK 26 tahun 2019 dinyatakan kalau setiap perawat harus punya STR dan SIPP. Ya, setiap perawat. Kalau teman-teman yang namanya perawat, baik di lapangan, di manajerial ataupun dimanapun teman-teman adalah perawat, teman-teman harus mempunyai STR, ya, harus mempunyai SIPP. Teman-teman bisa urus, teman-teman bisa lihat di PMK 26 itu, PMK 26 2019 STR, bagaimana apa yang maksud dengan STR dan SIP tersebut. Next slide. Oke. Selanjutnya adalah tanggung jawab perawat. Kita punya tanggung jawab, sebenarnya tanggung jawab secara langsung tanggung jawab terhadap Tuhan. Apa yang kita lakukan terhadap pasien, terhadap keluarga pasien, terhadap masyarakat. Tanggung jawab pertama adalah tanggung jawab kita terhadap Tuhan. Kemudian tanggung jawab kita terhadap pasien. Apakah tindakan keperawatan tersebut baik terhadap pasien, membuat pasien itu datang ke kita dalam kondisi sakit ya, biopsikososial spiritualnya juga dalam kondisi tidak sehat. Mungkin saat sakitnya setiap pasien berbeda, sehingga bagaimana kita memberikan suatu asuhan keperawatan kepada pasien dan memberikan suatu tindakan mandiri keperawatan, tindakan kolaborasi kepada pasien sehingga membuat pasien itu merasa memang beliau diperhatikan oleh kita, memang beliau itu merasa ada kebaikan yang diberikan oleh perawat terhadap pasien. Kemudian tanggung jawab terhadap diri sendiri. Memang institusi kesehatan atau institusi rumah sakit sudah memberikan mungkin jaminan terhadap teman-teman, jaminan kesehatan dan sebagainya, tapi teman-teman juga harus punya tanggung jawab terhadap diri sendiri ya. Tanggung jawab menjaga kesehatan, tanggung jawab bagaimana, apalagi di masa pandemi saat ini, bagaimana teman-teman supaya tidak tertular virus di wabah saat ini, di kondisi saat ini,
bagaimana teman-teman bisa melakukan suatu tindakan yang ergonomis, tidak mengakibatkan banyaknya teman-teman ya kena back pain lah, kena CTS dan sebagainya. Nah, bagaimana kita bisa menjaga diri untuk tetap sehat, untuk tetap produktif dan tetap bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi pasien, bagi profesi, bagi masyarakat dan bagi negara ini. Kemudian tanggung jawab terhadap profesi. Teman-teman harus bisa menjaga nama baik profesi. Perawat itu luas, banyak ya, di Indonesia ini banyak. Saya di Tangerang Selatan, kalau saya tidak salah jumlah perawat di Tangerang Selatan ada 2.000 ya, dengan berbagai macam rumah sakit, ada rumah sakit pemerintah ataupun rumah sakit swasta, ada klinik dan sebagainya. Permasalahan juga kompleks dalamnya. Setiap pasien masuk itu selalu menyebutnya semua suster ya, mau dia kasir atau segala macam dibilang suster. Nah, bagaimana kita menjaga citra perawat itu bahwa mereka bisa memilah profesi kita tuh perawat, kita adalah seorang profesional ya. Ketika sekarang banyak ya yang menjelek-jelekan perawat ya di media sosial. Teman-teman mungkin sudah banyak yang paham di media sosial baru-baru ini ada beberapa orang membuat suatu statement tersendiri di media sosial mereka tentang perawat, bagaimana perawat dianggapnya sebagai profesi yang seperti apa dan bagaimana. Karena yang kita tahu, yang kita pahami saat ini adalah profesi perawat adalah profesi profesional yang merupakan mitra sejajar dengan dokter. Ya, sekali lagi kita adalah mitra sejajar dengan dokter. Hingga profesi kita pun akan bertanggung jawab dengan profesi kita dengan apa yang kita lakukan saat ini. Kemudian ada tanggung jawab terhadap masyarakat. Pada saat teman-teman melakukan edukasi kepada keluarga pasien atau pada teman-teman melakukan PNKes di masyarakat, terutama teman-teman yang di PKM, ya, bagaimana menunjukkan jiwa keperawatan kita, bagaimana memberikan keilmuan kita pada masyarakat sehingga masyarakat bisa memahami perawat itu profesinya seperti yang kita dapatkan pada saat di bangku sekolah dulu. Kemudian tanggung jawab kita terhadap bangsa dan negara adalah kita harus mematuhi apa yang jadi ketentuan dari negara ini, mematuhi undang-undang, mematuhi peraturan yang ada di negara ini. Next slide. Kemudian adalah hak perawat dalam praktek. Hak perawat dalam praktek adalah kita berhak mendapatkan perlindungan hukum. Sebelumnya tadi ada Pak Haris juga menyatakan kita berhak mendapat perlindungan hukum. Dari Kemenkes pun menyatakan tadi kita berhak mendapat perlindungan hukum. Tapi perlindungan hukumnya seperti apa yang kita dapatkan? Ya, perlindungan hukum ketika teman-teman satu sudah mempunyai secara administratif apa menjadi legalitas teman-teman dalam bekerja. Kemudian bekerjalah sesuai standar. Ya, sesuai standar tempat teman-teman bekerja. Setiap instansi kesehatan mempunyai standar yang berbeda. Mungkin instansi A melakukan ukuran tekanan darahnya hanya 3 kali sehari, instansi B melakukan standar ukur tekanan darahnya 4 kali sehari. Dari itu kita mengikuti aturan-aturan yang ada di instansi tempat teman-teman bekerja. Kemudian teman-teman berhak mendapatkan informasi yang lengkap dan jujur dari pasien ataupun keluarga. Kemudian harus melaksanakan tugas dan kompetensi dan sesuai dengan kompetensi. Yang tadi saya sampaikan bahwa setiap perawat mempunyai kompetensi yang berbeda. Kita sudah ada kompetensi sendiri melalui PK1, PK2, dan PK3. Dan setiap PK tersebut yang mempunyai wewenang masing-masing. Ya. Nah, setiap perawat berhak mendapat imbalan jasa profesi. Kuliah mahal-mahal langsung nggak digaji, gitu ya. Mestinya kita sudah memberikan keilmuan kita, profesi kita, dan kita berhak mendapatkan kompensasi imbalan terhadap apa yang kita lakukan. Kemudian memperoleh jaminan risiko kerja yang berkaitan dengan tugasnya. Ya, ini institusi kesehatan atau rumah sakit harusnya telah memberikan suatu jaminan risiko kerja, kecelakaan kerja. Kalau dulu ada kecelakaan jam sostek, kemudian ada sekarang BPJS, mestinya setiap perawat sudah mempunyai jaminan risiko kerja tersebut. Next slide. Mohon maaf, Ibu Desi, waktunya 10 menit lagi. Baik, terima kasih. Nah, kewajiban kita punya hak kita sudah didapat, kemudian kita harus menjalankan kewajiban kita.
Kewajiban kita adalah kita harus menghormati hak pasien. Kita harus melakukan rujukan. Rujukan dalam artian adalah kita melakukan tindakan kolaborasi dengan dokter, dengan nakes lain yang ada di institusi kesehatan atau di institusi rumah sakit. Kemudian kita harus bisa memberikan informasi tentang masalah kesehatan dan pelayanan yang dibutuhkan kepada pasien. Kemudian kita harus melakukan persetujuan tindakan perawatan yang dibutuhkan. Kita harus melakukan pencatatan asuhan keperawatan secara sistematis. Ya, perawat itu bekerja tim. Ya, ketika kita akan melakukan pencatatan, mungkin pada saat kita melakukan pemberian obat terhadap satu pasien, mungkin saya yang masuk. Kemudian pada saat melakukan pengukuran vital sign, teman saya yang masuk. Nah, teman saya ini di jamnya di bawah saya, dan dia tidak boleh mengisi dulu. Ya, ada koordinasi antar tim. Siapa dulu yang mengisi di jam 8, siapa yang akan mengisi di jam 9. Jangan terlengkap. Jadi jam 8 dulu, kemudian jam 9 di bawahnya. Jadi semua sistematis. Karena apa? Secara hukum nanti akan dilihat. Ya, apa saja yang sudah dilakukan oleh teman-teman selama teman-teman memberikan asuhan keperawatan. Permasalahannya itu akan muncul ketika ada gap di situ pada saat pendokumentasian. Kalau memang pada saat pendokumentasian kejadiannya di jam 8, oh nggak ada nih data di jam 8. Rupanya muncul di jam 8, di jam 11. Nah, itu ada gapnya di situ ya. Mereka akan mencari, para penyidik akan mencari ada gapnya di mana nih. Nah, kemudian kita harus mematuhi standar, meningkatkan mutu pelayanan profesi mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui diklat. Jadi kalau teman-teman kalau sudah ada panggilan, datang ke diklat training, nggak usah sungkan-sungkan datang teman-teman. Mungkin ada ilmu baru, mungkin kita harus refresh lagi, karena ilmu pengetahuan di bidang kesehatan itu cepat banget berkembangnya ya. Apalagi untuk kondisi saat ini. Bagaimana untuk swab-nya, bagaimana hasil dari swab tersebut, bagaimana cara pemakaian APD dan sebagainya. Kemudian membantu pemerintah untuk meningkatkan derajat kesehatan. Saat ini yang sedang gencar-gencar dilakukan pemerintah adalah untuk program vaksinasi COVID-19, dan pemerintah meminta kita untuk berperan serta aktif dalam membantu mengedukasi dan turut serta mensukseskan vaksinasi COVID-19. Next slide. Nah, penerapan legal etik dimulai dari calon perawat sampai kita menjadi perawat. Pada saat teman-teman adalah calon perawat, materi tentang komunikasi terapeutik, tentang bagaimana cara pendokumentasian, dan materi tentang etika keperawatan itu sudah diberikan pada saat di institusi keperawatan, pada saat di institusi pendidikan. Jadi sudah dibekalin dulu nih sama dosen-dosennya ini semuanya, supaya bekal pada saat teman-teman sudah menjadi perawat. Ini belum melakukan tindakan keperawatan teman-teman ya. Pada saat teman-teman sudah jadi perawat dan akan masuk ke dunia keperawatan. Nah, ketika masuk di dunia keperawatan, teman-teman akan bertemu dengan organisasi PPNI, organisasi profesi. Nah, di sana mereka ada kode etik. Bagaimana kita bersikap antara perawat dengan pasien, perawat dengan perawat, perawat dengan lingkungan kerja, dan perawat dengan profesi lain. Itu ada kode etiknya. Bagaimana kita harus bersikap baik dengan profesi lain, bagaimana kita bersikap dengan teman. Ini kadang-kadang nih sering bersinggungan ini antara teman dan atasan. Ya. Kemudian pada saat penerima pasien baru ini ditujukan khususnya pada bagian sumber daya manusia. Pada saat bagian sumber daya manusia atau bagian HRD pada saat penerimaan pasien baru, diharapkan bisa mengkaji lagi apa yang menjadi motivasi seorang perawat itu ingin bergabung di institusi mereka. Apa sih harapannya? Sesuai nggak visi misinya? Ya, jangan nanti ketika sampai yang dicari adalah hanya salary-nya lebih besar dari yang lama, gitu kan? Sehingga apa yang menjadi sasaran kita, penjagaan mutu dan sebagainya tidak tercapai, gitu. Kemudian ketika kita sudah ada di lahan praktek, patuhi semua yang namanya SOP, patuhi yang namanya peraturan internal di institusi dan akreditasi yang telah dicapai di institusi tersebut. Oke, next slide. Nah, untuk mencegah pencegahan terjadinya masalah legal etik adalah edukasi. Sudah saatnya perawat melek hukum, ya. Nggak mesti jadi sarjana hukum, nggak mesti masuk ke fakultas hukum untuk paham tentang hukum. Jadi teman-teman cukup paham nih, teman-teman akan diedukasi. Mungkin dari komite keperawatan ada bagian etiknya, mereka akan terus mengedukasi tentang
bagaimana aturan-aturan yang berlaku di institusi, bagaimana aturan-aturan yang berlaku di negara ini. Kemudian bekerjalah sesuai standar, ya. Standar, sekali lagi sampaikan, standar setiap rumah sakit, setiap institusi akan berbeda. Patuhi standar yang ada di institusi tempat teman-teman bekerja. Kemudian lakukan supervisi secara berkala di lahan praktek dan berpartisipasi aktif dalam membuat kebijakan. Ya. Karena kita yang di lapangan, kita yang tahu sebenarnya harusnya seperti ini nih. Berpartisipasi, ajukan kepada manajemen untuk membuat suatu kebijakan yang tujuannya adalah untuk kebaikan kita semua. Dan buat dokumentasi yang lengkap dan akurat, komunikasi dengan tim, keluarga, dan pasien. Next slide. Nah, penyelesaian masalah etik. Nah, bagaimana penyelesaian masalah etik? Semoga ini tidak terjadi, tapi ketika permasalahan ini masuk, apa yang dilakukan? Satu adalah upayakan pencegahan. Jadi dengan cara, kalau permasalahan yang sudah terjadi, upayakan pencegahan. Pendekatan terhadap keluarga pasien, cari keterangan yang akurat dari sejawat kita juga, permasalahan di mana apakah mereka tidak melalui SOP, apa sebagainya, atau ada kondisi yang seperti apa, atau bagaimana yang terjadi sebenarnya pada saat kejadian tersebut. Kemudian edukasi keluarga pasien ataupun pasiennya supaya hal ini tidak maju lagi ke ranah hukum. Cukup sampai di sini saja kita selesaikan. Kalau hal itu tidak bisa terjadi, lakukan mediasi, ya, mediasi supaya semuanya tidak sampai ke ranah hukum. Yang terpenting adalah kita mengadvokasi teman-teman kita, perawat-perawat, untuk menghindari terjadinya permasalahan hukum. Next slide. Nah, ini adalah beberapa kasus hukum yang pernah terjadi di kita. Kalau teman-teman ingat pada tahun 2019 itu ada kasus perawat Jumrani, ya, di Lampung. Itu sampai kita demo kalau nggak salah, ya, terutama teman-teman di Lampung. Kalau teman-teman ingat itu kasus perawat Jumrani itu adalah beliau melakukan perawatan luka pada saat itu, tetangganya sendiri. Akhirnya setelah perawatan luka, demam dan sebagainya, dibawa ke rumah sakit dan meninggal. Tapi pada saat proses ini terjadi, PPNI pun turun, dari BBH turun, dan akhirnya sejawat Jumrani dibebaskan dari tuntutan yang dimaksud, dan beliau sampai saat ini bisa bekerja kembali. Nah, yang terbaru adalah kasus di Palembang, ya. Kasus penganiayaan di Palembang ini adalah kasus yang membuat kita memang shock, ya. Sampai ada keluarga pasien melakukan tindakan kekerasan secara fisik kepada sejawat kita. Itu akan berakibatkan mungkin dia akan jadi trauma dan sebagainya, tapi tidak menunggu lama, permasalahan ini pun akhirnya bisa menjerat pelaku ke jeruji besi. Oke, demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.